أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين
حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama kita pujikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai pada kesempatan ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan perintah Allah, yang salah satunya adalah ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau besok yaumul qiyamah. Amin. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan satu masalah, satu hal yang perlu kita perhatikan bersama, yaitu tentang betapa pentingnya belajar ilmu agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ada satu cerita, ada seorang profesor, ada seorang ilmuwan yang mempunyai segudang ilmu, pengetahuan dan teknologi. Bahkan dia sempat membuat satu buku, yang buku itu terkenal dan tenar di tengah-tengah masyarakat, yang mampu mengantarkan seseorang bisa sukses di dalam kehidupan dunianya. Orang itu atau profesor itu mempunyai pandangan bahwa kesuksesan di dunia ini harus dicapai dengan sebuah ilmu, pengetahuan, dan teknologi saja. Oleh karena itu, sampai pada anak-anaknya semuanya bahkan disekolahkan di luar negeri. Dan betul, apa yang dilaksanakan itu mampu membuahkan hasil yang sangat besar. Anak-anaknya cukup sukses di luar negeri, kehidupannya cukup mapan, pekerjaannya cukup mapan, penghasilannya pun cukup mapan. Akan tetapi suatu ketika istri dari seorang profesor ini sedang sakit, kemudian dia menghubungi anak-anak yang sedang berada di luar negeri. Salah satunya sudah bekerja di Amerika, dihubungi, "Nak, tolong pulang sekarang, nak, ibumu sedang sakit." Apa jawaban anaknya? Anaknya hanya bisa menjawab, "Bapak, mohon maaf, pekerjaan saya cukup banyak, meeting saya cukup banyak, dan tidak mungkin saya tinggalkan. Saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan cepat sembuh dari sini." Itu jawaban anak yang pertama. Kemudian anak yang kedua juga begitu. Setelah ditelepon di Amerika, dia hanya menjawab, "Ayah, mohon maaf,
saya baru menjadi karyawan sebuah perusahaan dan tidak etis kalau sekiranya saya meninggalkan pekerjaan ini karena saya adalah karyawan yang baru saja bekerja. Ini jawaban anak yang kedua. Kemudian yang ketiga, anaknya juga begitu, yang sedang belajar di luar negeri, ditelepon. Apa jawabnya? Ayah, mohon maaf, saya tidak bisa pulang karena banyak tugas kampus yang harus saya selesaikan. Kalau tidak, maka saya tidak akan lulus tahun ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon maaf ayah, tidak bisa pulang untuk menjenguk ibu yang sedang sakit. Ini menjadi momen yang membuka hati si orang tua tadi atau si profesor tadi. Dia tidak berpikir bagaimana anaknya mampu menghargai ibunya, bisa mampu menghargai orang tuanya, bahkan yang sedang sakit pun anaknya tidak mampu untuk melihatnya, dan dia lebih mementingkan karirnya. Kemudian si profesor ini berusaha untuk mendekatkan kepada para ulama, pada ilmu, pada para tokoh-tokoh agama yang ada di sekitar mereka. Dan disinilah si profesor ini mendapatkan pencerahan betapa pentingnya ilmu agama, betapa pentingnya ilmu agama dalam kehidupan ini. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini membuktikan bahwa teknologi saja tanpa dibarengi dengan ilmu agama yang cukup, maka teknologi itu akan membuat orang semakin sengsara kehidupannya. Tidak hanya sengsara di dunia, akan tetapi sengsara di akhiratnya nanti. Oleh karena itu, pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, betul apabila kita menyeimbangkan keilmuan putra-putri kita, kita sekolahkan putra-putri kita, baik ilmu umumnya yang mapan, teknologinya yang tinggi, akan tetapi hatinya juga diisi dengan ilmu-ilmu agama. Ini akan membuahkan hasil yang maksimal, hasil yang akan bermanfaat bagi kita, baik di dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Karena dengan ilmu agama, maka teknologi akan terarah. Dengan ilmu agama, kehidupan putra-putri kita di masa depannya nanti akan terarah. Dengan ilmu agama, anak-anak kita mampu menghormati orang tua, mampu membahagiakan orang tua, mampu mendoakan orang tua. Oleh karena itu, kita harus senantiasa untuk mendidik putra-putri kita dengan ilmu agama. Apa untungnya sih mendapatkan ilmu agama yang cukup tinggi? Karena Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kebodohan adalah salah satu yang bisa menghancurkan kehidupan ini, dan juga agama akan mampu memuliakan kehidupan manusia. Rasulullah pernah bersabda, "Man salaka tariqan fihi yaltamisu fihi ilman, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salakallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di suatu perjalanan, yang dalam perjalanan itu mereka untuk mempelajari ilmu Allah, ilmu agama, maka Allah akan melapangkan jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah putra-putri kita didik dengan sepenuh hati, kita didik dengan sesungguh-sungguhnya, kita didik dengan ilmu pengetahuan teknologi yang cukup tinggi, kita didik dengan ilmu agama yang tinggi pula, sehingga kehidupannya akan seimbang. Maka ada pepatah yang menyatakan, pola pikir kita boleh di Amerika, akan tetapi hati kita harus di Masjidil Haram. Artinya apa? Teknologi kita cukup tinggi, teknologi kita mampu untuk membuat dunia semakin maju, mampu membuat dunia semakin sejahtera. Akan tetapi hati kita harus selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat ilmu agama. Oleh karena itu, berbahagialah putra-putri kita yang teknologinya tinggi, ilmu komputernya tinggi, teknologi informasinya canggih, akan tetapi putra-putri kita juga pinter mengaji. Bahkan ada yang hafal Quran, yang tahfidzil Quran, mampu mendoakan orang tuanya, dan bisa berguna di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini. Mudah-mudahan segelintir yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Mudah-mudahan dibarengi dengan turunnya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.